Eh, pocong, kuntilanak, genderuwo, apalagi ya? Eh, ya macam-macam lah Iya ya, entitas yang sering iya ya. diobrolin di Indonesia itu adalah kebudayaan. Oh gitu? Sebenarnya tidak ada. Oh nggak ada tuh Mas? Pocong, kuntilanak, Mhm, genderuwo, mhm, terus apapun itu nggak ada. Episode itu selesai mhm. dan ditayangin, itu meledak Iya langsung iya iya. Itu yang di Rumah Pondok Pondok Indah itu Indah. ya? Wah iya. Nah, itu benar-benar bikin Pondok Indah macet. Iya, betul Sampai bilang, betul betul. "Woi, Pondok Indah macet itu Iya. gara-gara lu tuh." Hah? Macet gimana? Akhirnya saya iseng lah lewat Pondok. Heeh. Dari pagi sampai sore, iya bener. Udah tinggal kayak tembok-tembok, terus Mhm, bekas pintu, pintu masuk. mhm, Pintu masuknya nggak terlalu besar. mhm, Di rumahnya tidak ada garasi untuk masuk mobil ke dalam, mhm, cuman hanya halaman doang, mhm, mhm. gitu. Tapi ada mobil parkir di dalam ruang tamu. Serius Mas? Yes. Lucu. Hai sahabat Das, selamat datang di podcast Ruang Tamu Das Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kali ini akan lebih seru dan lebih spooky karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah mantan presenter acara Percaya Nggak Percaya. Dia adalah Harsha Subandrio. Kita akan membahas seputar kisah mistis, pengalaman paranormal, dan bagaimana pengaruhnya pada kesehatan mental. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube channel kita supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode terbaru kita. Mas Harsha, selamat datang di podcast Ruang Tamu Das Diaries. Apa kabar? Apa kabar juga Mbak Dini? Terima kasih loh. Saya datang diundang buat ngobrol-ngobrol. Kebetulan emang doyan ngobrol ya. Alhamdulillah baik Mas. Iya. Aduh seneng banget nih Mas Harsha bisa berkenan datang ya. Iya, ini juga saya senang karena pengen ketemu sama kucing-kucingnya. Ini namanya Buma nih Mas Buma, Harsha nih. hai Ini Buma. senior nih, Oh, ini seniornya. Jadi Senior. emang tadi kaget juga ya Mbak Dini Iya. kasih lihat ada satu ruangan emang khusus untuk kucing. Khusus kucing. Total ada berapa Mbak? Total ada 9 Mas Harsha. 9. Akan 9. nambah nggak tuh kira-kira? Kemungkinan ya, karena ada yang lagi hamil. Oh, lagi Iya. kucing itu problemnya terkadang bisa lebih dari 2-3 ya pada saat hamil bersamaan kan. Iya. Cuman kebetulan ini biasanya yang hidup cuman 1-2. Oh, Nah, yang lainnya bisa iya, nggak ada gitu ya? nggak ada, Oke. nggak banyak sih. Tapi ya nambah terus ini kayaknya nih. Tapi emang Mbak Dini hobi banget sama kucing ya? Suka banget, suka. Tapi hanya satu ras ini aja. Oh, satu ras ini aja? Mm-mm. Ya, lebih baik kayak gitu sih ya. Iya. Biar kawinnya juga sama seras mereka aja nih, Maine Coon aja udah, nggak ada lagi. Iya. Soalnya kasihan nih jenisnya agak besar soalnya. Iya, bener kan, dan si Maine Coon ini kan kupingnya ini nih. Iya. Mas Harsha, Ya. saya itu ngefans banget dari dulu nonton Percaya Nggak Percaya. Waduh. Itu bener-bener zamannya saya dulu, itu saya nggak pernah sekeluarga miss acara itu. Jadi ya, terima kasih loh. Karena belakangan ini juga Mbak Dini banyak yang akhirnya ketemu lagi. Iya. Wih, kan gue dulu nonton lu, dia bilang gitu. Oh iya, serius loh, iya, wow gini. Banyak yang akhirnya kayak gitu, gara-gara mungkin ya, kan program dulu tahun 2000-an awal itu program misteri masih banyak dan masih boleh untuk di TV ya, TV nasional. Benar. Nah, momennya setelah itu, kalau nggak salah sekitar 2005 ke atas, itu udah nggak boleh lagi tuh dari KPI atau dari apanya lah gitu. Jadi tayangan yang berbau horor, mistik itu udah nggak boleh lagi. Makanya hilang tuh dari TV. Serius? Nah, iya. Gitu. Sayang banget ya, padahal kita nunggu-nunggu tuh. Makanya, jadi memang dan momennya itu juga nggak terlalu lama sebenarnya untuk sebuah stasiun TV ya. Tapi pada saat masuk di era YouTube, justru meledak semua. Gila ya. Akhirnya YouTube, meledak. Akhirnya di situ semua orang ini ya. Orang bikin gitu. Dan gitu ya. Karena memang alhamdulillahnya beberapa konten kreator itu memang basicnya mereka nonton program Percaya Nggak Percaya. Jadi dia bilang, wah, jadi kalau ketemu lagi nih sama yang kreator-kreator sekarang, mereka pada, wah ini mah legendnya katanya. Wah, iya. Sebenarnya bukan legend, kebetulan aja kita yang pertama, ya memang gitu. Cuman ya udah. Tapi bener loh Mas Harsha, legend horor Indonesia. Karena saya cari-cari nih tentang Mas Harsha tuh yang keluar itu tuh. Iya bener. Legend horor Indonesia. Waduh, saya bilang ini memang. Padahal setelah program Percaya Nggak Percaya sedang berjalan, itu saya juga banyak sebenarnya bawain acara di TV sebenarnya. Tapi kalah sama kalah populer dengan si Percaya Nggak Percaya. Oh iya gitu. Itu memang
itu kayaknya melekat banget sama masyarakat Iya, di bener. Indonesia. Jadi percaya nggak percaya, dunia lain itu dulu kita saingan, Iya, head to head banget head kita. to head, betul. Tapi ya kebetulan saya sama Hari Panca emang temen, emang kenal. Jadi ya udah. Kadang-kadang suka kalau kita pergi syuting keluar kota, ada yang kita barengan pergi naik kereta bareng. Lu kemana lu? Gua kesini. Oh gua kesini. Ntar cerita ya dia bilang gitu. Udah kadang-kadang kita suka ketemu gitu dulu gitu. Terus habis itu setelah program kita dua-duanya selesai, ya ketemunya juga jarang-jarang lagi sih. Tapi ya udahlah, melekat di hati masyarakat ya itu. Percaya nggak percaya, dunia lain. Dulu ada yang di TPI UK. UK. Iya. Terus banyak lagi loh pemburu hantu lah, apalah gitu. Macam-macam lah. Gitu. Terus awalnya gimana sih Mas Harsha bisa tertarik dengan dunia mistis, paranormal, horor gini tuh bisa ketemu percaya nggak percaya itu? Nah sebenarnya lucu banget tadi ceritanya. Jadi gini, memang dari kecil kebetulan saya nggak tahu ya, kebetulan karena ayah saya dari Cirebon, ibu saya orang Padang. Nah bersatulah, ada Padangnya. Mereka bersatulah, walaupun kayak nggak klop itu ya, satu orang Sumatera, satu orang orang Sunda Jawa gitu ya. Nah tapi dari keluarganya ayah saya yang di Cirebon, memang kebetulan buyutnya saya itu katanya orang sakti dulu di Cirebon. Jadi punya ilmu tinggi dan tingginya itu bisa jadi kalau orang dulu ngelihat buyutnya saya yang wah buyut lagi lah ya, great grandfather, itu katanya bisa 4 meter tingginya. Waduh, 4 meter ya? Iya, itu karena dia punya ya sakti lah katanya zaman dulu gitu ya. Kalau keluarga silsilah gitu lah. Udah. Jadi katanya dari kecil ayah saya punya kemampuan untuk ngelihat, tapi dia juga nggak terlalu gimana-gimana. Cuman pernah waktu masih tinggal di rumah nenek saya, itu saya tuh sering main sama anak kecil katanya. Dia ngelihat, aduh tuh main sama siapa? Aduh itu anak kecil lagi gitu. Terus ayah saya diem aja, nggak pernah ngomong. Emang ayah saya susah berkomunikasi lah ya, sama anak-anaknya pun susah. Jadi dia tidak pernah bercerita. Tapi tahu gitu ya? Dia tahu, tapi dia nggak mau ngomong. Maksudnya kasih tahu lah. Jadi kita nggak ngerasa bego gitu ya. Nah sesudahnya itu banyak dari SD saya sering lihat di rumah juga, di rumah nenek saya. Terus di yang paling sering di rumah nenek sih sebenarnya, karena waktu itu udah pindah dari rumah nenek saya masih sering nginep nih. Nah itu saya sering jadi berapa kali ngeliat orang di meja piano lagi duduk aja ya. Saya di kamar tante saya di atas, saya tidur di atas. Dari keluar kamar bisa ngeliat ke bawah langsung. Itu ada laki-laki duduk diem. Terus kadang-kadang asisten rumah tangga nenek saya kan ada 3. Nah salah satu tuh pernah bangun sekitar jam 2-an. Terus dia bilang, itu si Tuan sama Nyonya ngapain di ruang tamu? Disamperin. Tuan, Nyonya mau dibikinin kopi, tapi diem. Habis itu dia baru sadar kayaknya. Dia langsung lari lagi ke kamar kan. Besok pagi dia cerita. Nah, dari situlah perjalanannya saya sering bersinggungan sama alam gaib gitu ya. Tapi saya nggak pernah pikirin dan saya tidak pernah pelajarin gitu. Nah, pada saat saya kerja di radio tahun 97 di awal, itu saya masih jadi reporter, belum siaran, masih jadi reporter. Nah, lagi tengah-tengah kerja, tahun 99 saya ditawarin sama satu PH untuk bawain acara dulu, production house-nya namanya Avantgarde. Nah, udahlah saya bawain acara. Nah, masuk tahun 2000, waktu itu acaranya juga udah selesai, 2001 kalau nggak salah selesainya. Udah. Nah, tiba-tiba teman saya yang dikerja di Avantgarde, nah kebetulan dia nih kreatornya si Percaya Nggak Percaya. Namanya Daniel. Dia bilang, Syah, gue mau bikin acara horor, tapi gue maunya lu yang jadi reporternya, karena ini lu tugasnya sebagai reporter. Lu keliling kemana-mana bercerita tentang lokasi-lokasi yang katanya horor. Jadi ntar lu interview narasumber, warga lokalnya, tanya ceritanya kayak gimana. Oke, di casting lah. Nah, karena saya punya basic reporter, jadi alhamdulillahnya terpilih lolos gitu. Ya? Lolos, sudah bawain deh tuh. Nah, disitulah mulai perjalanan seorang Harsha Subandrio yang saya juga nggak nyangka bakalan sebesar itu gitu. Jadi waktu itu episode pertama sampai episode 4 itu berjalan seperti biasa. Si programnya. Itu berarti Mas Harsha itu host pertama ya? Host pertama. Jadi waktu itu di Percaya Nggak Percaya ada 2 host. Yang satu saya, jadi kayak reporter jalanannya di lapangan.
Yang host di studio itu Arzetti. Oke. Arzetti Bilbina. Nah, dialah yang waktu itu jadi hostnya yang khusus untuk pembukaan nih. Pembukaan percaya nggak percaya. Abis itu masuk nih. Malam ini ada cerita dari Harsha Subandrio. Dia ini langsung ke saya tuh gitu. Udah. Nah, dari episode pertama ke 4 itu biasa aja berjalan normal ya. Ke satu jembatan di daerah Condet yang katanya sering lewat kuntilanak, pocong, suka tuh kakek-kakek lah, suka gitu-gitulah ceritanya. Nah, tiba-tiba saya punya ngobrol lah kita sama satu tim, kita kemana lagi ya gini. Lu ada ide nggak? Saya ingat, oh ya dulu kan di Pondok Indah tuh ada rumah yang katanya terbengkalai. Nah, saya dengar dari zaman SMA sebenarnya. Terus kuliah pun denger lagi ceritanya, makanya akhirnya ke-recall lagi. Coba deh rumahnya Pondok Indah yang mana? Saya kasih tahu posisinya di sini. Oh ya coba kita ke sana udah. Akhirnya mereka dapat tuh kontak orang rumah sebelah, penjaganya untuk boleh pakai aja. Masuk ya, masuk soalnya juga sering dipakai orang-orang tuh sering datang ke sini katanya. Buat apaan? Kita juga bingung kan. Udahlah, akhirnya 2 hari kemudian kita balik, kita syuting mulai di situ. Nah, disitulah saya dipertemukan sama ahli supranatural yaitu almarhum Pak Leo Lumanto. Saya kenalan baru di situ. Alhamdulillahnya langsung klik tuh. Nah, setelah episode itu selesai dan ditayangin, itu meledak langsung. Iya. Itu yang rumah Pondok Indah itu ya. Wah, nah, itu benar-benar bikin Pondok Indah macet. Iya. Sampai betul. bilang, "Woi, Pondok Indah macet itu gara-gara lu tuh." Hah? Macet gimana? Akhirnya saya iseng lah lewat Pondok dari pagi sampai sore. Iya bener. Orang tuh pengen tahu yang mana itu rumah itu. Rumahnya yang mana. Padahal kalau dari tayangan udah jelas ya rumahnya udah terbengkalai, udah pohon-pohon di mana-mana. Walaupun rumahnya masih bagus, tapi ya udahlah mulai dari situ. Wah, itu bener-bener program. Waktu dulu kalau udah ada sosmed itu gila ya. Udah kemana-mana udah. Banget ya. Apalagi kalau sekarang apa-apa viral gitu. Dulu belum bisa viral di sosial media, hanya baru bisa di majalah, koran, TV betul. gitu-gitu koran, kan. TV, radio ya Mas ya. Wah, udah waktu itu bener-bener jadi apa ya, akhirnya percaya nggak percaya jadi pegangan semua banyak penonton lah gitu. Tapi pada saat mulai ada tayangan yang lain, akhirnya beragam nih, pecah gitu. Ya udah, ya namanya program zaman dulu TV butuh rating supaya bisa dapat iklan lebih banyak gitu ya. Tapi dari sisi saya pribadi, saya sih happy-happy aja karena memang salah satu pekerjaan yang saya senang itu adalah hosting program. Mau itu TV, mau itu radio, itu saya seneng aja gitu bawain ini. Udah jiwanya di situ ya Mas ya. Emang karena emang dari dulu kalau orang ditanya punya cita-cita apa, saya selalu cita-cita penyiar radio. Nggak pernah ada kepingin jadi banker, pengen jadi menteri, pengen jadi presiden, pengen jadi pilot, nggak ada ya. Nggak, saya pokoknya cuman dulu tuh gini, saya cuman pengen jadi penyiar radio, sama saya pengen jadi tentara, udah itu aja, gitu. Yang tentara yang kejadian, alhamdulillah penyiar radio kejadian. Yang penting salah satunya ada Mas ya. Bener, alhamdulillah masih ada lah. Dari banyak kejadian mistis dipercaya nggak percaya, ada nggak sih Mas yang paling berkesan atau yang paling nggak bisa dilupain atau yang paling mengerikan gitu, kejadian apa tuh Mas? Jadi gini, alhamdulillah setiap kali kita syuting ada kejadian kebanyakan memang mencekam, menyeramkan. Itu asli tuh ya, bener ya? Itu asli, kita nggak ada gimmick apapun. Itu nggak ada sama sekali gimmick ya? Jadi apapun yang kita lihat, jadi gini dulu. Sebelum kamera digital itu berkembang, kita masih pakai kamera analog, handycam yang analog yang biasa, gede gitu ya? Yang gede, kadang-kadang yang agak kecilan dikit gitu ya. Oh ya, yang handycam ya. Nah kalau handycam yang pegang itu kan sekarang waktu itu udah digital. Nah ini belum. Oh ini masih belum ya? Masih belum. Analog banget. Masih analog banget. Nah jadi memang medan elektromagnetik yang dimiliki sama jin yang bisa menyerupai orang-orang bilang kuntilanak, pocong lah segala macam, itu sama energinya dengan medan elektromagnetik yang ada di elektronik digital. Jadi makanya kamera-kamera digital kayak yang dipakai sekarang kayak Sony ini itu bisa nangkep gambar, bisa nangkep walaupun hanya sekedar bayangan. Dulu nggak bisa. Oh gitu. Dulu itu kalau misalnya dapet, itu berarti memang
jin yang ibaratnya nih dia punya ilmu tinggi, kuat gitu kuat, ya. yang kuat, makanya dia bisa nunjukin wujudnya. Makanya katanya yang bisa nunjukin itu hanya yang jinnya Iya, yang jin yang memang kuat banget ya. kuat banget, walaupun tetap manusia derajatnya lebih tinggi daripada si jinnya gitu. Dari berapa puluh episode, yang paling menyeramkan itu adalah satu episode yang nggak bisa tayang sebenarnya. Oh ya? Kebetulan waktu itu saya udah pernah cerita juga di beberapa podcast horor juga ya. Jadi ini kejadiannya adalah nggak jauh, daerahnya Jakarta Barat, di Selipi ya. Di Selipi itu ada rumah dulu, bukan bekas sih, perumahan untuk salah satu airlines lah gitu di daerah Selipi situ. Nah, kita syuting, rumahnya udah terbengkalai kayak rumah yang di depannya Mbak Dini ini kayak gitu. Malah lebih parah itu. Kalau ini masih ada atapnya ini kan. Ini udah nggak ada atapnya. Udah tinggal kayak tembok-tembok, terus bekas pintu pintu masuk. Pintu masuknya nggak terlalu besar. Di rumahnya tidak ada garasi untuk masuk mobil ke dalam, cuman hanya halaman doang, gitu. Tapi ada mobil parkir di dalam ruang tamu. Serius, Mas? Yes. Lucu, aneh kan? Aneh kita pas datang aja nggak, itu mobil gimana masuknya, gitu. Tapi itu mobil udah rongsok ya? Mobil bentuknya masih tapi udah rongsok kayak. Ya mungkin kalau direstorasi bisa, tapi itu kayaknya sih udah nggak mungkin ya. Tapi bentuk mobilnya masih utuh. Cuman bannya aja yang udah kempes lah gitu-gitu. Tapi masih utuh mobilnya. Cuman kita lucu loh, itu kita ngukur pintu depannya aja tuh nggak mungkin mobil itu masuk. Iya. Itu. Nah di situ ceritanya almarhum Pak Leo itu memang terbiasa dia melihat masa lalunya, kejadian rumah itu apa. Nah dia sebelum itu selalu scanning biasanya. Terus dia bilang, wah kita bakal bongkar rahasia orang nih, dia bilang gitu. Oh gitu? Iya. Wah. Nah disitulah saya jadi Pak Leo kalau misalnya mau mempertajam apa yang saya lihat, dia selalu megang pundak, baca Al-Fatihah ya. Udah saya baca, ntar saya bisa ngeliat tuh apapun yang terjadi di tahun rumah itu masih berdiri. Wow, bikin merinding loh Mas. Iya makanya itu yang saya banyak alami setiap kali syuting. Itu saya nemu satu kayak bukan bunker, jadi kayak lobang kotak sekitar 1x1 lah. Di rumah itu? Di rumah itu. Saya masuk ke dalam sama kameramen, terus katanya Pak Leo bilang, itu tembok yang semen pegang deh. Saya pegang. Kok panas Pak? Gue bilang, Jack. Gue bilang, kok panas Jack? Nah, tempelin kuping Mas sekarang. Saya tempelin. Saya dengar suara orang, tolong saya. Ternyata rumah itu bekas pembunuhan gitu? Bukan pembunuhan, lebih ke tumbal. Jadi pemilik rumah itu katanya ya dari cerita yang Pak Leo ceritain, dia melakukan satu ritual yang memerlukan tumbal manusia. Dan semua jenazah-jenazahnya ditanam di bawah situ. Jadi ibaratnya bukan dikubur baik-baik ya. Bukan dikubur baik-baik ya udah mati, lemparnya ke dalam. Udah mati, lempar ke dalam. Terus diplester deh temboknya. Gitu. Wah. Itu salah satu yang serem, tapi karena satu dan lain hal nggak bisa tayang. Karena tiba-tiba pemilik rumahnya datang. Datengin PH-nya, ngancem. Tapi abis itu ya kita punya udahlah nggak usah tayang deh gitu. Ya udah nggak jadi tayang. Terus itu yang bikin saya gini, wah gila nih. Nih lama-lama kalau misalnya salah kita bisa rahasia. Benar. Jadi ada beberapa tempat Pak Leo itu selalu bilang, wah kita bongkar rahasia orang nih. Gimana? Nanya dulu nih akhirnya sama tim kreatif. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi masa lalu segala macamnya itu kejadiannya itu kelihatan. Gila Mas. Itu waduh. Yang ini salah satu kejadian yang seru di Magelang di salah satu rumah. Nah rumahnya ini kebetulan sering dipakai buat ibadah misa. Pak Leo nanya, lah ini kan sering dipakai buat ibadah. Iya Pak, tapi gangguannya banyak. Terus Pak, sebelum Pak Leo masuk dia bilang, saya mau ke belakang. Ya udah kita ke belakang, kita syuting di bagian belakang. Ternyata di bagian belakang itu banyak hal-hal yang itu kayak kebun, terus mereka nanam tanaman. Nah di rumah utamanya itu yang sering dipakai buat ibadah kan sama mereka. Nah yang di belakang itu memang buat pekerja. Akhirnya saya diminta sama Pak Leo, ini ada cerita nih di tempat ini. Kamu duduk ya, oke. Jadi saya sama teman saya Indi, namanya Indi itu
ilustrator dari Oh Jogja. iya. Ya. Nah, si Saya ingat Indi tuh. itu akhirnya jadi tim kita. Kalau kita ke daerah Pulau Jawa, Indi biasanya ikut. Nah, si Indi ini duduk nih, nanti bantuin si Arsya, dia lihat apa, kamu terangin. Oh iya, Pak Leo megang pundak kiri saya, terus si Indi dipegang pundak kanannya, set gitu. Tiba-tiba saya jalan ke area belakang kebun, masuk ke hutan tiba-tiba terang, tiba-tiba pasar. Tapi pasar zaman dulu. Nah, jalan terus saya lihat orang lagi jualan, tiba-tiba rame orang tepuk tangan, woi gitu. Gitu kayak tapi saya nggak bisa dengar suaranya. Terus tiba-tiba ada dua penjaga gitu yang mimpin jalan. Kita dibawa ke satu kerajaan kecil yang memimpin kerajaan itu seorang ratu. Nah, saya cuma bisa gambarin. Coba kamu lihat apa? Ya udah, ini ada ratunya cantik. Saya ngomong, ratunya cantik. Mahkotanya itu kepalanya ujungnya ular. Terus cerita nih, kita diajak ngobrol ini terus saya dikasih kayak kotak dikasih. Terus saya bilang, "Oh enggak, terima kasih." Saya bilang gitu. "Enggak, ini buat kamu," katanya. Terus ini bilang, "Ini buat lo, Syah," katanya. "Ini buat lo mau enggak?" "Enggak, Indi, enggak usah, terima kasih," saya bilang gitu. Saya sama Indi bisa komunikasi, tapi saya nggak bisa dengar apa yang mereka omongin, hanya Indi yang bisa dengar mereka. Oh, gitu. Jadi Indi kayak menjelaskan ke saya. Translate ya. Kayak translate. Terus dia bilang, ya udah. Tiba-tiba Pak Leo teriak di belakang saya. "Mundur sekarang juga, mundur." Oh ya? Tiba-tiba itu saya kayak film flashback, mundur ditarik, trut gitu. Terus saya balik lagi ke badan, saya sadar gitu, itu satu badan udah keringetan, udah full basah sampai akhirnya saya mesti ganti baju dulu. Baru kita mulai syuting lagi. Tapi dari situ energi saya udah kekurasnya luar biasa. Jadi ternyata memang kalau energi kita sama energi mereka dari si jin-jin ini nggak sama, itu tabrakan energi. Nah, mereka itu ngambil energi kita secara goib ya. Tapi nanti kita capek, kita akan ngerasa capek. Makanya kalau saya habis syuting di program yang sekarang, itu kadang-kadang capeknya luar biasa. Makanya kadang-kadang saya suka bilang sama istri saya, besok pagi si Noah pergi naik Grab aja ya, apa Gojek lah gitu. Supaya saya bisa tidur lebih lama gitu. Karena memang capeknya luar biasa. Bener-bener gitu ya? Bener-bener menguras energi. Tapi kalau misalnya yang salah satu yang paling itu salah dua ya, yang serem-serem dan ada yang menyenangkan, sampai saya pingsan pun pernah karena ada satu makhluk mau nempel ke saya, nggak bisa, mau nempelin nggak bisa, tapi energinya ngedorong, beng gitu, sampai saya tuh ngerasa gini, ini apa sih, ini apa sih, gelap plus hilang, saya dibangunin, Mas Arya gitu, kuru, mas gitu, kenapa, gue kenapa? Saya gitu. Jadi pada waktu itu kalau syuting panik itu berarti panik beneran semua ya Mas? Iya. Saya tuh nonton itu sampai kita tuh terbawa juga tuh. Betul. Jadi kalau misalnya, jadi gini, pada saat saya melihat sesuatu, saya kan harus bereaksi. Iya. Ya udah, paling ini ada ini di sini, kita lari. Iya. Nah, belum tentu tertangkap sama kamera. Tapi kalau penonton yang punya sixth sense, mereka bisa melihat apa itu makhluk gede banget gitu, kayak gitu-gitu. Mereka bisa ngelihat. Sebenarnya tertangkap sama kamera, tapi tidak terbentuk karena energi kameranya sama si energi mereka berbeda. Gitu. Gimana ya rasanya ngebayangin ada di situasi kayak gitu? Gila bener. Kalau yang orang biasa yang skeptis, apalagi yang skeptis itu mereka, wah gue nggak percaya. Walaupun sebenarnya banyak orang kayak gitu, tapi menurut saya ya nggak apa-apa. Kalau lo lagi di satu lokasi dan lo ngerasa capek tiba-tiba dan lo ngerasa mual, itu bukan cuman asam lambung lo naik, bukan. Tapi energi mereka tuh dorong ke energi kita, karena kan alam goibnya mereka sama kita tuh berdampingan sebenarnya. Cuman beda wilayah aja sebenarnya gitu. Sebenarnya di kehidupan ini ya sama aja, mereka juga ada gitu. Cuman ada yang bisa terlihat, ada yang nggak bisa terlihat juga gitu. Kayak gitu sih kira-kira, Mbak Dini. Wah, gila ya. Ini kalau misalnya ngobrol banyak kisah yang dialamin Mas Harsha nih kayaknya bakalan panjang. Bahkan tante saya itu bilang, ya kamu harusnya bikin buku ya.
Iya bener Mas, Iya bener. Ya udah boleh nanti bikin buku, boleh saya bilang gitu. Ntar bantuin ya, karena kebetulan tante saya emang penulis, jadi ya. dia sering ngebantuin beberapa orang-orang, bikin biografi lah, bikin cerita fiksinya juga apa segala macam ya. Udah boleh saya bilang. Saya orang pertama yang beli nanti Mas. Terima kasih loh. Nanti kalau udah saya bilangin, tenang aja. Sudah tersedia di toko buku mana-mana gitu ya. Iya. Karena itu menarik banget gitu. Nah tuh Mas Harsha, ada nggak sih trauma gitu ya dari kejadian-kejadian mistik itu gitu kan? Iya, karena banyak ya yang dialamin. Alhamdulillahnya apa ya? Bukan trauma sebenarnya, tapi lebih ke jadi gini. Banyak hal-hal negatif yang terkadang itu tanpa kita sadarin energinya tuh nempel di kita gitu. Jadi misalnya kayak dulu setiap selesai syuting, pulang, nyampe di Jakarta, misal kita keluar kota ya, itu saya selalu butuh waktu 2 jam stay di salah satu masjid deket rumah. Menenangkan diri. Misalnya saya sampai siang menjelang zuhur, ya udah saya stay sampai abis asar biasanya di situ. Nah selesai baru saya pulang. Nah yang bikin kesalnya sebenarnya bukan trauma, adalah kadang-kadang ada beberapa entitas-entitas si makhluk-makhluk astral ini yang nempel. Ikut energinya. Gitu ya? Energinya ya? Energinya. Dan mereka membentuk satu form, satu bentuk yang aneh-aneh. Misalnya apa tuh Mas? Jadi apa tuh? Waktu itu pernah pulang syuting, anak saya yang paling gede waktu itu ya, masih kecil dia, itu nggak mau tidur. Nangis, ini kenapa sih? Saya telepon lah Pak Leo. Ya, ini si Farel nggak mau tidur, kenapa ya? Oke. Sekarang gini, lo matiin dulu. Lo lihat di jendela kamar lo ada apa? Saya lihat itu ada makhluk kayak kodok, tapi bentuknya kayak orang. Orang jadi kayak kodok nempel di jendela. Ya ampun. Kan bentuknya nggak enak kan? Iya. Saya gini, jadi kayak misalnya jendela tuh dia nempel gitu. Iya. Jadi anak saya si yang Farel itu nggak mau tidur karena energinya kan neken ke dalam kamar kan, walaupun mereka di luar. Sampai akhirnya bilang, oke, ini udah mau dekat maghrib, lo sholat maghrib dulu. Abis itu maghrib lo tungguin, lo zikir ya, lo baca Al-Fatihah banyak-banyak. Abis itu sholat isya, oke. Nah setelah sholat isya saya zikir lagi, saya nengok udah nggak ada. Alhamdulillah. Jadi dibantu sama si almarhum Pak Leo itu disingkirin, walaupun dia nyingkirinnya memang dari jauh. Nah kebetulan juga karena kebetulan kita jadi sahabatan banget nih. Iya. Jadi dulu pernah ada yang ibaratnya kayak saya nggak tahu itu santet lah apapun gitu. Banyak yang kena ke saya juga. Terus dia bilang, lo ke rumah gue deh. Oke. Saya nongkrong dari jam 8 malam di rumahnya Pak Leo itu sampai jam 6 pagi di terasnya. Selama duduk di teras itu, saya ngelihat bola api terbang berapa kali meledak. Bola api berapa kali terbang. Nah, tuh. Setelah kita hitung, saya tadi hitung. Kalau nggak salah tuh ada 7. Wow, banyak bola apinya. Juga, Mas. Banyak. Dan itu dinetralisir sama Pak Leo. Udah nih, gue balikin lagi ya. Udah, energi gue balikin lagi. Udah, lo aman. Nah, makanya saya ngerasa terjaga lah sama dia gitu. Sama si Pak Leo. Nah, makanya sesudah eranya horor berakhir, saya pun udah nggak mau bawain acara-acara lagi yang kayak gitu-gitu. Walaupun ada beberapa TV yang, kita mau nih, lo yang bawain gini. Oke, saya kasih harga tinggi aja. Yang saya tahu mereka pasti nolak gitu. Iya. Yo, lo mahal banget ya, yang jagain gue siapa? Saya bilang gitu. Betul. Kita ada orang pinter gini, gue nggak bisa percaya sama orang pinter gitu aja. Sebelum itu bener-bener kita sefrekuensi, saya bilang gitu. Kalau enggak, saya bilang gitu. Wah gila Mas, nyawa loh itu taruhannya. Sekarang kalau ibaratnya gini, kalau nyawa kita sendiri ya udah itu artinya risiko pekerjaan. Tapi kalau keluarga, apa yang lain gitu, itu kan yang paling nyebelinnya gitu Mbak. Iya. Jangan sampai keluarga kita kena. Nah, sekarang aja kadang waktu itu aja sempet sampai bocor. Saya habis syuting ternyata ada yang nempel. Tapi memang alhamdulillah karena rumah juga udah dipagerin, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Tapi karena energinya kuat, ganggunya tuh ke saya, ke istri saya sampai yang gini, Pak, kamu udah bilang ke si Karya belum? Kenapa emang? Ini aku nggak bisa tidur nih, panas banget. Hah? Oh iya,
bener ternyata ada yang wah Mbak Karin tahan ya, itu gimana tuh? Wah, itu banget ya, pengaruhnya sampai kebawa ke rumah ya. iya. Saya pikir tuh udah selesai aja di lokasi syuting gitu, Iya. ternyata sampai ke rumah Mbak Karin juga keganggu juga ya. Sempat keganggu, makanya akhirnya alhamdulillah temen sahabat kita ya namanya Kak Ria itu dia ngebantuin kita untuk setiap kali ada bilang, Kak, nih gue gini-gini, bentar ya gue scanning dulu. Oh aman, alhamdulillah. Lo baca doa aja yang itu yang biasa, dia bilang. Oh ya udah, saya baca doa biasa aja. Habis itu udah, alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun kalau saya bilang, ini capek banget gini-gini, terus saya sempat ngobrol sama teman saya itu. Jadi dia bilang gini, Om, karena lo sekarang banyak syuting yang horor-horor, tabrakan energi nih sama mereka. Itu yang bikin lo capek. Bukan yang ketempelan lo ya. Nah, kadang-kadang si Kak Ria ini ngingetin bahwa coba lo rasain dulu. Apa yang anehnya apa? Lo rasain baru ntar lo kasih tahu ke gue. Oke gitu. Kalau bilang, Kak rasanya gini-gini. Terus dia diem. Lo capek. Terus kalau misalnya tiba-tiba asistennya gini, Om, si kakak mau WA tuh. Kayaknya ada yang mesti dibenerin tuh. Ada yang nempel. Oh, oke. Nah, karena memang, ya itu tadi saya bilang, kalau energinya sefrekuensi sama mereka tuh bisa nyangkut sama kita. Tapi kalau enggak, ya udah tabrakan energi aja. Kita cuma capek aja sebenarnya. Gila Mas, itu kalau misalnya kayak ada yang ngirim segala macam kayak tadi tuh ceritanya Pak Leo yang bersihin santet segala macam, itu berarti kan ada orang yang nggak suka mungkin. Yes. Kemudian dia ngirim. Gitu. Betul. Saya itu bahkan dari 2013 sampai 2022 atau 2023 kaki saya itu saya pikir cedera karena medis. Iya. Kaki sebelah kiri. Jadi kalau saya jalan, kalau keserimpet dikit aja, ini bengkak udah. Makanya saya sampai punya alat aircase yang selalu kalau kaki bengkak udah nggak bisa jalan, saya pakai aircase supaya saya bisa jalan. Itu dari 2013. Dan beresnya, dan saya taunya ternyata ada yang ngirim ngegandolin kaki saya. Bentuknya ya berupa jin tapi berbentuk sesuatu lah. Yang akhirnya diberesin sama Karya itu, yang dia bilang, ini emang nggak ada yang pernah benerin sih, ngasih tahu enggak. Jadi saya pikir asam urat. Itu yang apa? Bukan Pak Leo ya? Karya. Nah kebetulan Pak Leo udah nggak ada, 2017 meninggal. Pak Leo 2017 ya. Nah abis itu saya baru ketemu lagi sama Karya ini di program yang saya bikin sekarang di YouTube. Oh. Gitu. Tapi secara ininya mirip-mirip Pak Leo gitu. Hampir mirip lah. Tapi memang si Karya ini punya kemampuan untuk membantu. Sekarang kondisinya dia tuh sering ngebantuin orang-orang yang terkena santet lah, teluh lah, kiriman macam-macam. Dia yang memproses itu semua sampai ibaratnya memang dia perang dengan goib dengan caranya dia gitu. Nah kadang-kadang orang-orang itu kalau nggak paham, dia pikir dia bisa sembuh total dengan sekali ketemu, oh udah sembuh nih. Enggak. Jadi memang ada berproses lah sama dengan kondisi seperti itu. Wah, gitu. Gila. Terus gimana Mas Harsya, keluarga, teman-teman gitu ya, merespon gitu ya, merespon pengalaman mistis Mas Harsya gini, misalnya kayak Mbak Karin tuh gimana responnya, atau keluarga dan yang lain gitu? Oh kalau keluarga yang lain sih mereka udah biasa ya, apalagi dengan kesibukan dulu dengan acara percaya nggak percaya, jadi mereka udah biasa. Teman-teman yang kan teman ada banyak nih yang kenal udah lama sama yang sekarang gitu. Mereka pada saat inget-inget, kayak gue pernah lihat lu di TV deh, lu acara apa itu? Saya udah malas tuh jelasinnya. Lu browsing aja ini deh. Oh iya, lu kan bawa ini baru tuh. Mereka baru inget, ya udah. Karena dulu tuh saya tidak peduli dengan popularitas. Jadi pada saat saya menjadi sangat terkenal saat itu, saya bodo amatan. Jadi pada kalau lagi pergi ke mall di ada, Mas Harsya apa kabar? Mas kemarin ini. Oh iya. Gue bilang, ini temannya bokap gue apa teman gue lama apa gimana gitu. Terus oh iya kan gue nongol di TV, pasti orang ngerti dan tahu nih. Oh ya udahlah. Makanya saya pada saat
saya itu benar-benar berhenti dari dunia TV itu 2017. 2017 itu ya saya Mas ya. selesai, udah nggak mau TV lagi ya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya banyak yang ketemu lagi, mereka baru inget lagi, oh iya lu dulu yang bawain acara gini gitu. Dari semua saya bawain acara, yang paling terkenal kan emang Percaya Nggak Percaya. Ya, wah itu gitu. memang ini banget itu. Itu bener-bener kayak viral tolok ukur lah. gitu. Dulu mah gila Iya, itu mah. Gila Itu memang. Itu sampai apalagi dipasangin sama Pak Leo, Pak Leo, waktu itu. betul. Nah itu benar-benar luar itu biasa. yang orang-orang nggak bisa. Jadi gini, kalau udah Harsha sama Pak Leo berdua nih, udah nih pasti seru nih. Iya, Karena pasti seru. kita cuma lihat-lihatan mata aja, kita udah tahu mau Iya, ngomong iya, apa, iya. mau melakukan apa gitu. Gitu. Kalau si istri saya Karin mah udah terbiasa sekarang mah, udah dengan kayak gitu-gitu. Cuman dia selalu bilang, pulang nanti jangan lupa baca doa dulu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak habis syuting penelusuran malam-malam, nyampe rumah, depan rumah tuh saya baca doa dulu. Dah, saya baru masukin mobil, saya mandi. Kalau misalnya saya masih kuat untuk sholat isya, saya sholat isya dulu. Kalau enggak, ya udah langsung aja capek langsung banget tidur, gitu. Ya? Itu ritual khusus tuh Mas. Ada apa ritual khususnya itu aja? Atau ada sebenarnya. Jadi ritual yang awal itu saya makan daun ya. Oh ya. Enggak. Kirain bener. Enggak. Saya dari dulu nggak punya ritual apa-apa. Cuman baca doa aja. Baca doa aja. Ya, Al-Fatihah aja. Terus doa yang saya yakinin tuh Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Udah itu aja saya baca. Gitu ya. Tapi ada tips nggak sih Mas untuk menjaga kesehatan mental? Kan ini kalau kalau kita bicara supranatural gitu, paranormal ini kan kadang efeknya ke bawah ya. Kebawa di kehidupan kita pribadi. Nah, ada nggak Mas tipsnya, saran Mas Haryat untuk menjaga kesehatan? Kalau di pengalaman Mas Haryat tuh apa yang Mas Haryat lakukan? Kalau dari pengalaman saya sebenarnya ini aja sih. Balik lagi keyakinan kita masing-masing. Kan kita agama di Indonesia banyak gitu ya. Nah, balik lagi ke ininya aja, keyakinan kita, doanya jangan lupa. Sama memang yang namanya kalau di agama Islam kan sihir itu memang ada di zaman dulu ya, zamannya Nabi juga sihir ada. Tapi akhirnya mencoba ditekan supaya manusia bisa hanya fokus dengan agamanya masing-masing. Nah, tipsnya sih ya udah banyak baca doa, terus juga jaga perilaku kita, apalagi kalau di tempat-tempat baru yang kita nggak, kadang-kadang kita masuk ke satu lokasi, kadang-kadang ada yang, kok nggak enak ya ini ya, gue ngerasanya begini. Kalau orang Sunda bilangnya keeng gitu. Terus ada iya nih, kok kayak gue sesek napas gitu. Itu sebenarnya efek-efek dari tempat baru yang kita butuh penyesuaian. Nah, kalau misalnya pekerjaannya atau misalnya suka dengan yang namanya dunia horor, saya dari masing-masing sih sebenarnya, kalau saya nih ya udah baliknya adalah ke keyakinan. Sama kalau misalnya kita punya temen yang memang bisa dan bukan bisa ya, dia punya kemampuan bisa berkomunikasi dengan entitas-entitas atau dunia supranatural. Boleh tuh minta saran dari mereka juga gitu, supaya kita ada yang jagain gitu loh. Kadang-kadang di orang-orang kan bilang, wah kalau dia mah aman karena ada khodamnya gitu. Nah, khodam itu kan ada yang baik, ada yang tidak buat sebagian orang. Ada yang energinya positif, ada yang menarik dia malah justru menjadi tidak baik gitu. Itu sih sebenarnya. Dan ya udah banyak-banyak baca doa aja. Kalau dari sisi saya sih, nggak usah pakai ritual macam-macam, nggak usah. Ya ritualnya supaya tetap kesehatan terjaga. Jangan lupa minum air putih cukup, vitamin, udah itu aja sih. Sama baca doa yang paling penting. Baca doa. Doa itu udah paling mantep ya. Iya, kalau Mbak Karin, ada nggak Mbak, misalnya Mas Harsha nih pulang nih dari syuting gitu ya, atau misalnya dulu ya di Percaya Nggak Percaya gitu, itu ada perasaan gimana sih? Biasa-biasa aja atau? Perasaan kangen dia malah. Biasa-biasa aja. Ya, ada perubahan ini nggak? Perubahan perilaku gitu habis bawa acara itu? Enggak ya? Tidurnya tambah ngorok aja ya? Nggak, alhamdulillah nggak ada sih, nggak ada gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke siapa sih sebenarnya pendampingnya kita. Kalau pendamping kita mengerti pekerjaan kita dan paham banget lah gitu, dia
pasti akan menjadi baik juga sih Mbak, gitu. Insya Allah kayak gitu sih. Soalnya ini agak beda nih ininya pekerjaannya Mas Harsha ini. Iya benar. Wah kalau saya lihatnya ini karena memang awalnya kan pekerjaan saya menjadi host gitu ya, bawain acara gitu. Nah kalau udah menyangkut sama yang horor-horor, orang pasti gini, emang lu nggak ada lagi ya pekerjaan yang bisa, yang gua nggak tahu, orang gua ditawarin mulu. Ya udah. Tawarinnya itu lagi gitu ya Mas ya. Itu Mas Harsha dari acara percaya nggak percaya waktu itu, terus kemudian dengan kegiatan atau misalnya mistis yang paranormal sekarang ini ada bedanya nggak sih Mas? Atau sama aja gitu dulu sama sekarang gitu? Oh ya, sebenarnya sih sama aja Mbak, gitu sama aja karena dunia goib, horor, mistis, supranatural sebenarnya itu aja sebenarnya. Jadi muter-muter aja di situ. Karena sebenarnya gini, di dunia yang harus diluruskan adalah pocong, kuntilanak, genderuwo, apalagi ya, ya macam-macam entitas yang sering diobrolin di Indonesia itu adalah kebudayaan. Oh gitu. Sebenarnya tidak ada. Oh nggak ada tuh Mas. Pocong, kuntilanak, genderuwo, terus apapun itu nggak ada. Jadi yang tadi saya bilang, jin itu punya tingkatannya masing-masing. Jin itu menggunakan fear-nya manusia, ketakutannya manusia untuk jadi gini. Makhluk-makhluk ini bisa misalnya Mbak Dini takut, Mbak Dini takut sama yang namanya kuntilanak. Si entitas ini tahu, Ibu Dini ini nggak suka sama kuntilanak. Oke, saya jadi kuntilanak. Nanti yang Mbak Dini lihat kuntilanak. Iya. Gitu. Jadi energinya aja dipakai gitu. Karena setan di Indonesia sama di luar negeri kok beda ya gitu ya? Beda. Memang bentuknya betul. Kan beda ya gitu. Padahal kan itu juga mungkin ya. Itu juga. Bahkan ya si jin ini bisa menggunakan sosok orang-orang yang keluarganya sudah meninggal, menjadikan dia sering nongol. Loh kok aku sering lihat misalnya ibunya baru meninggal, tapi tadi aku lihat ibu di dapur misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya wujud jin yang menggunakan. Tapi ada kemungkinan memang unfinished business dari orang-orang yang udah nggak ada, itu bisa ibaratnya bisa kembali dengan seizinnya. Gitu. Dan hanya ada beberapa orang yang bisa membantu untuk menghadirkan orang-orang itu lagi. Ada teman saya yang punya kemampuan itu juga, yang kemarin itu sempat bikin kaget sih. Jadi, serius? Iya. Apa tuh Mas? Oke. Jadi moga-moga ya ini cerita pengalaman saya pribadi. Iya. Jadi Pak Leo itu datang duduk di sebelah saya. Iya. Si teman saya ini, si Karya, bilang, Pak Leo itu mau menceritakan sesuatu ke lu yang dia tidak pernah ceritakan. Oke. Dia mau cerita apa? Lu denger? Saya bilang, sorry Kak, gue udah gak bisa ngelihat. Dulu iya, tapi sekarang gue udah gak bisa. Pak Leo nyampein apa? Akhirnya disampaikan lah ceritanya. Yang saya kaget. Hah? Apa tuh Mas? Sebenarnya saya udah pernah cerita sih sebenarnya, cuman jadi Pak Leo waktu itu menyampaikan, tolong bilangin sama mantan pacar ya, dia bilang, saya tahu kok saya punya anak sama dia, gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu. Hah? Ajaib kan? Ajaib kan? Itu terjadi karena seizinnya. Sampai akhirnya teman saya Karya itu bilang, ya udah itu disampaikan biar lo tahu. Tapi kan saya udah nggak pernah ketemu sama mantan pacarnya dia, yang nyarinya gimana ya gitu. Nyarinya lagi gimana? Mau nanya sama orang saya juga nggak enak gitu. Jadi nanti gimana? Udahlah. Tapi akhirnya saya menceritakan supaya ini nyampe gitu loh. Supaya ini nyampe bahwa ini pesan. Bahwa dia tahu, dan katanya anaknya udah gede gitu. Itu kejadian 2010-an lah gitu. Yang saya cukup gimana ya. Ya udah akhirnya saya ada beberapa momen saya bisa cerita. Yang ini saya kedua saya cerita.
Saya nggak cerita kemana-mana. Ini yang kedua saya cerita di sini. Karena itu yang disampaikan. Karena menurut saya itu adalah salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Dia bilang, dia ada di sebelah lo nih sekarang. Oke. Terus dia ngasih tanda, si Karya ini ngasih tanda bahwa dia bilang, dia ngingetin lagi soal martabak mini. Kejadian martabak mini itu yang tahu cuma saya sama Pak Leo. Berarti memang benar ya, berarti dia menunjukkan bahwa ini dia yang datang gitu. Gak ada yang tahu soal martabak mini itu. Jadi ada beberapa kejadian martabak mini, bolu ijo, sama adalah beberapa hal lagi yang tahu cuma saya sama dia. Itu yang membuat saya gini, gitu. Oke, berarti benar nih. Itu benar. Dan akhirnya memang si Karya ini bilang, lebih baik Pak Leo disempurnakan aja deh, biar dia kembali lagi ke tempatnya yang seharusnya dia sekarang ada gitu. Ya udah. Ya semoga di alamnya beliau juga sudah tenang lah gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Moga-moga apa yang waktu itu dia sampaikan ke saya tersampaikan juga gitu, walaupun saya nggak bisa, weh Pak Leo udah ideal, nggak bisa gitulah, nggak bisa gitu. Tapi kira-kira ya udah dia bisa, kayaknya mungkin dia udah lega kali ya. Iya gitu. Betul, ada yang masih keganjel gitu. Makanya saya bilang tadi banyak unfinished business, kadang-kadang akhirnya bisa dihadirkan sesuai dengan izinnya lah gitu. Itu saking dekatnya tuh ya dengan Mas Harsha ya sampai kebetulan dia memang jadi gini, setelah program itu selesai gitu. Pak Leo itu punya banyak dideketin sama banyak orang-orang yang jadi temenan sama mereka juga. Ada sahabat saya juga akhirnya jadi sahabatnya dia gitu. Tapi kita berdua itu kayak memang kalau udah ketemu itu udah geblek-geblekan, ketawa-tawa lah, ngomongin soal kamera, soal foto lah segala macem. Karena emang hobinya sama, dua-duanya kita berdua suka motret gitu. Dan itu punya kecocokan ya dalam hal supranatural ini ya, paranormal ini ya. Karena belum tentu dengan host yang lain. Iya betul, bisa klop. Betul. Gitu. Sebenarnya salah satunya yang menarik adalah yang waktu kita pertama kali ketemu di Rumah Pondok Indah itu, yang saya tanya sama beliau nih waktu itu, Pak Leo maaf deh, saya tanya gitu. Ya Mas, kenapa? Pak Leo pakai parfumnya Fahrenheit ya? Saya bilang gitu. Lo kok tahu? Iya sama, saya juga pakai itu. Karena dari situ tuh udah kita langsung klop. Kita langsung klop di situ. Itu benar-benar ya. Jadi, ada soal cerita kolor ijo, bolu ijo, si martabak mini itu yang bikin kita nggak terlupakan lah. Jadi apa sih Mas itu yang kolor ijo, martabak mini? Jadi gini, orang melihat Pak Leo itu sosok ahli supranatural yang sangat agamis banget gitu ya. Betul, tapi Pak Leo tidak pernah menggunakan atribut agama ya, walaupun memang dia beragamanya Islam gitu. Orang kalau ngeliat di TV Pak Leo kan kayaknya serius itu, tapi pada saat kita di luar syuting itu kejadian di Malang. Kebetulan saya lagi mau tidur sih, itu siang kejadian sebelum kita pergi syuting. Sutradaranya percaya nggak percaya itu lagi sholat. Nah, Pak Leo masuk, Fandi lagi sholat, dibalik lagi. Nah, habis Jack, enggak bentar. Pak Leo itu tiba-tiba masuk ke kamar saya lagi, cuman pakai celana dalam warna hijau, dan dia nari-nari di depannya si Fandi itu yang lagi sholat. Si Fandi itu tuh udah kayak mau nahan ketawa nggak bisa, tapi dia tetap harus serius. Itu cerita kolor hijau yang kalau waktu itu kita ceritain lagi, dia bilang gini, lu geblek lu kenapa sih kayak gitu? Ya kan lu tahu gua katanya. Ya saking kita udah paham bercanda, ya udah gitu. Jadi kalau ngeliat itu kemasukan? Enggak bercanda. Oh bercanda ya? Paling bercanda aja. Lagi gangguin si Fandi itu supaya nih gue lihat nih sholatnya bener nggak? Sholatnya bener nggak? Serius nggak nih? Tapi ya udah, saya tuh sampai dari tempat tidur saya turun ke bawah itu cuman tutupan selimut ketawa ngakak. Kadang itu kan nggak kerekam kamera apapun, jadi kerekam tapi di memori. Orang laki-laki gendut bulat pakai celana dalam hijau nari-nari. Niat banget ya itu gangguin ya. Yang saya bilang adalah gini, Jack, lu nggak mau ganti celana dalamnya? Warnanya yang lain ketika yang hijau kenapa? Itu ya yang paling diinget lah itulah. Pak Leo itu ini apa namanya, bondingnya itu deket banget dan nggak bisa dilupain ya. Chemistry-nya terbangun kalau sama Pak Leo sih, gitu kira-kira. Wow.
Mas Harsha, ini kayaknya mungkin ada sesi khusus dengan ngomongin paleo nih, kayaknya seru juga Boleh, nih kayaknya. boleh. Itu juga boleh kok. Itu apa namanya? Mengenang Pak Leo ya. Mengenang banget kok karena dia. memang beliau layak untuk dikenang ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan fenomenanya nih sekarang Mas Harsha, anak-anak muda Gen Z ini juga kan sekarang sudah mulai ikut-ikutan nih bikin ghost hunting, kemudian bikin acara-acara paranormal. Yes. Tapi menurut Mas Harsha ya, harus nggak sih mereka belajar gitu dengan yang dulu-dulu gitu ya? Karena kan ini kalau saya lihat ini berbahaya. Ini tidak semudah yang dibayangkan pertama. Betul. Ini harus ada yang misalnya yang jagainnya, misalnya kayak gitu. Nah, gimana Mas Harsha melihat fenomena ini? Kalau sekarang sih ya, karena teknologi udah sangat luar biasa, nggak kayak zaman dulu di awal-awal tahun 2000. Menurut saya sih sebenarnya sah-sah aja mereka melakukan itu gitu. Walaupun mereka juga harus tetap mencari, kalau zaman dulu bilangnya literatur tentang hal-hal goib yang terjadi di Indonesia misalnya atau di luar negeri. Dan kalau sekarang saya melihat karena teknologinya udah berkembang sangat besar dan luar biasa, jadi mereka mengejar satu, kalau jadi YouTuber mereka mengejar duit pastinya. Kalau sekarang mengejar subscriber, semakin banyak subscriber, semakin AdSense-nya juga bertambah, duit yang masuk juga sangat luar biasa gitu. Kadang-kadang mereka lupa bahwa ada hal-hal di luar apa yang mereka lakukan itu ada term and condition, ada frame yang harus mereka tidak boleh lewatin gitu. Tapi beberapa kejadian memang kalau ngeliat sekarang, mereka seenak-enaknya gitu. Saya bisa bilang gitu karena banyak sekali kreator-kreator yang demi AdSense, demi subscriber, mereka bikin gimmick jadinya. Gitu. Bikin gimmick yang akhirnya kita natural lagi ya, nggak natural lagi dan out of context. Kalau sekedar hanya untuk hiburan, monggo silakan. Tapi kalau konteksnya sudah kayak kayak terus kayak ngajarin orang, itu udah nggak benar. Iya. Karena apa yang mereka sampaikan, makanya tadi saya sampaikan ke Mbak Dini bahwa orang-orang menganggap bahwa si kuntilanak, pocong itu ada. Iya. Saya bilang tidak, mereka tidak ada. Itu hanya gambaran yang terjadi di Indonesia. Itu menjadi sebuah kebudayaan untuk menjelaskan bahwa awas nanti ada pocong di sana, supaya gampang untuk menakut-nakutin. Iya. Tapi akhirnya ya begitu. Kayak misalnya, awas ada wewe gombel. Ya, wewe gombel memang ada true story-nya, kenapa dia bisa hadir gitu. Itu juga salah satu kebudayaan cerita yang ada gitu dari dulu sebenarnya. Jadi dari pengalaman Mas Harsha di syuting percaya nggak percaya sampai sekarang iya. Itu sebenarnya yang Mas Harsha temuin itu tidak berbentuk seperti pocong, kuntilanak, nggak begitu ya sebenarnya ya? Tidak, bahkan ada beberapa yang saya lihat ya seperti manusia biasa. Iya. Nah gitu. ini kan sebenarnya gambaran real nyatanya kan? Nyatanya gitu. seperti itu, tapi mudahnya untuk menarik perhatian. Iya. Memang beberapa kali saya lihat tampilan seperti bukan pocong, kuntilanak. Yang dibilang kuntilanak ya, perempuan dengan rambut panjang itu ada. Tapi ya mungkin memang pada saat itu rasa saya tuh, ini kayak perempuan ya, gitu. Sebentar gitu. Tapi banyak beberapa itu yang kayak sekarang, beberapa kali saya ngelihat itu hanya bentuk bayangan lewat. Saya nggak tahu itu laki atau perempuan, tapi itu bentuknya formnya berbentuk seperti orang yang berjalan cepet gitu. Atau suara, atau tiba-tiba saya ngerasa kalau saya di bagian kiri saya sudah mulai merinding dari kaki, tangan kiri sampai sini nih. Saya selalu bilang, di sebelah kiri gue ada apa nih? Saya selalu bilang gitu. Karena waktu itu pernah pas lagi syuting Kimata, dia mengaku dia dari Kalimantan, dia punya kemampuan lah. Terus saya bilang di tengah-tengah syuting, sorry deh, lu bawa pendamping ya? Terus dia kaget, terus dia ngangguk, iya. Di sebelah kiri gue kan? Iya. Pantesan satu studio, kaget. Langsung nelpon ke si teman saya Karya itu. Terus si
timnya Karya bilang nggak apa-apa aman, itu bawaannya si perempuannya yang tamu, dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa, ntar dia keluar studio itu ngikut kok, dia bilang. Oh ya udah. Itu yang kadang-kadang problem yang saya harus terima dan saya harus hadapin gitu. Bahkan sampai manusia pun kalau dia menggunakan, jadi dulu ada orang, saya kebetulan sempat kerja sama dia kurang lebih hampir setahun lah, habis itu dia resign. Dia menggunakan lipstick untuk apa ya namanya ya? Supaya orang yang ngobrol sama dia tuh nurut sama dia. Nah, pernah pada saat itu kita ketemu, yuk kita meeting, udah ketemu, dia mau pakai lipstiknya di depan saya. Lipstiknya jatuh. Terus bilang, ngapain sih mau ketemu ngobrol gue pakai lipstik? Iya, biar ngomongnya lancar. Saya awalnya nggak ngeh. Ya, kenapa? Tapi gitu. Sesudah bekerja bareng sama dia punya masalah sama dia, baru saya ngeh. Karena setiap dia meeting sama siapapun, dia selalu begitu. Dia pasti pakai itu. Pasti pakai itu. Saya langsung, saya tanya sama teman saya datang. Oh, itu dari dukunnya, Pas. Serius loh? Iya, pantesan nggak kena sama gua, saya bilang gitu. Jadi nggak tahu kenapa selalu saya dihadapkan sama orang-orang yang kayak menggunakan macam-macam hal itu pasti mental ya. Pasti mental. Itu dia. Itu lucunya tuh yang saya alamin sampai sekarang. Wah, gitu. Kayak ada yang jagain juga ya. Kayak ternyata kalau dilihat itu dari diri kita sendiri. Jadi pada saat kita udah mulai terbiasa, kita tahu, kok gue nggak enak ngomong sama dia. Udah deh, dengerin dulu aja gitu. Apalagi si istri saya juga selalu bilang kalau ketemu orang sekarang jangan lupa dengerin dulu, jangan langsung ngobrol panjang, ini nggak, dengerin dulu aja maunya apa. Jadi kamu bisa menilai dari sisi manusianya, bukan melihat. Tapi kadang-kadang saya nggak bisa, Mbak. Kadang-kadang hati itu lebih kuat dari otak. Dari otak gitu. Kok ini nggak enak ya ngomong. Ya udah dengerin dulu. Duluan nih ya, gitu ya, baru ini. Gitu hatinya duluan gitu. Iya. Waduh gitu. Ya udah, tapi ya udahlah, kita jalanin aja deh. Tapi ini menarik ya, Mas ya. Kan sekarang ini kita concern banget dengan generasi sekarang ya, Gen Z gitu ya. Gen Z ini juga dia tuh ada dua nih sebenarnya PR. Salah satu yang perlu kita concern pertama adalah masalah tadi ghost hunting tadi gitu ya. Yeah. Artinya kalau perjalanan Mas Harsha ini sepertinya memang mereka harus betul-betul expert gitu ya, karena yang dia hadapi ini memang tujuannya bikin konten menarik, tapi bahayanya itu juga harus mereka pikirkan supaya tidak berdampak ke diri mereka nantinya. Nah ini kan ada satu nih, dan yang kedua adalah bagaimana mengantisipasi orang-orang yang anak-anak ini yang suka banget nonton film horor. Kan kita sekarang semua gendernya horor. Paling banyak ya, film Indonesia paling banyak horor. Terus konten-konten kreator tuh bikin di TikTok, Instagram, itu horor lagi. Games juga horor gitu. Nah, dan sepertinya kalau dilihatnya orang itu, mereka ini makin suka nonton yang serem-serem. Takutnya juga makin tinggi, jadi gitu. Nah, gimana tuh Mas mengantisipasinya nih? Gitu. Sebenarnya sih kalau saya pribadi kayak rasa takut itu jadi kayak misalnya saya teman-teman ada teman-teman yang seumuran, terus dia bilang anak gue gak gue kasih nonton film horor, gue gak kasih gini-gini. Kenapa? Saya selalu nanya. Iya, karena itu kan ngebodohin. Oh tidak, horor itu tidak membodohi. Horor itu untuk mengingatkan bahwa kita hidup berdampingan dengan yang namanya goib. Horor itu menjadi bumbu. Horor itu memang dasarnya menakutkan, untuk nakut-nakutin. Tapi sebenarnya itu kan hiburan. Film horor itu hiburan, walaupun ada yang based on true story, ada gitu, kayak exorcism apa segala macam itu ada gitu. Tapi akhirnya saya selalu bilang, jangan dilarang. Kalau dia suka, dampingin. Terus kasih tahu, kayak misalnya saya kebetulan di rumah sering nonton horor juga kan. Kadang-kadang anak saya si Noah yang paling kecil ini ikut nonton. Tapi saya ingetin, kayak misalnya semalam nonton yang cerita Wewe Gombel itu. Pada saat ada kejadian yang lumayan ekstrim, dan dia mulai agak takut, saya peluk. Tapi saya ingetin, ya ini cuma film. Didampingin ya. Ini cuma film, ini hiburan ya. Oke, tapi kalau kamu takut nggak apa-apa gitu. Karena kamu masih umuran takut, nggak ada masalah. Ya, saya selalu ingetin itu, bahwa itu hiburan. Dan menurut saya yang lebih bahaya sekarang bukan horor, tapi bagaimana anak-anak Gen Z ini mencari
apa ya, mencari jati diri mereka lewat sosmed. Jadi mereka melihat semua patokannya adalah sosmed. Gua harus ganteng, gua harus cantik kayak yang di sosmed. Kayak wah make up ini begini. Padahal itu semua kan hanya hiburan. Itu hanya tampilan untuk sosial media di mana orang dikasih lihat bahwa wih keren ya, naik pesawat mulu, pergi liburan ke sini, terus make up-nya full cantik apa segala macam. Tapi kan mereka nggak tahu di luar si orang-orang bersosial media ini mereka manusia biasa. Betul. Itu hanya mereka jadikan untuk tempat konten mereka, gitu. Sebenarnya itu aja. Nah, justru yang menurut saya lebih bahaya adalah konten-konten yang di luar horor sekarang. Malah menurut saya nih ngelihatnya. Karena konten horor itu sebenarnya gini, cuman mengganggu rasa takut aja. Dan rasa takut itu bisa dilawan. Rasa takut itu bisa dihilangkan. Daripada mental manusia yang jatuh ya. Cuman gara-gara, kok gue nggak bisa secantik dia ya? Kok dia bisa punya barang bagus-bagus ya? Kok dia bisa liburan ke luar negeri tiap bulan ya? Kok aku nggak punya uang sebanyak dia ya? Itu yang lebih bahaya, Mbak. Gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Semua anak-anak melihat melihat fenomena itu sebagai fenomena yang, wih ini bakalan keren nih gue kalau gue kayak dia. Dan akhirnya yang paling gampang disalahkan siapa? Horor. Karena katanya horor itu membuat perilaku seseorang jadi berbeda. Kalau itu udah terlalu ekstrim, iya. Tapi kalau itu dijadikan part dari hiburan, enggak kok. Horor tidak akan menjatuhkan mental seseorang, kecuali memang sekarang gini. Kalau dia udah takut, ya udah jangan nonton horor, jangan dengar cerita horor. Biasanya yang paling takut itu senangnya ya. Nah, itu dia repotnya gitu, Mbak. Tapi gue takut, kayak ada sahabat saya nih. Saya bukan promo, saya bikin di story promo tayangan horor saya kan. Gue sampai sekarang pun gue nggak subscribe ya, dia bilang gitu. Loh kenapa? Gue takut, Mak, dibilang. Lah, kan lu subscribe aja, Mak. Lu kagak usah nonton. Masalahnya, lu gue subscribe, lewat mulu di YouTube gue nih. Gue buka, ada lagi. Kan gue jadi kebayang. Ya jangan dibayangin. Itu kan cuman cerita gitu. Iya. Jadi dan banyak loh Mas yang kayak gitu, Mas Arsya. Banyak banget, Mbak. Banyak banget. Bahkan banyak yang sampai gini, gue gak mau, lu jangan cerita horor. Siapa sih mau cerita horor? Enggak, kan lu kerjaan lu sekarang iniin horor. Ya kan, emang gue harus ngomongin pekerjaan gue terus jadi host horor apa segala macam, kan enggak gitu. Dan saya juga tidak pernah yang kalau misalnya ngumpul sama teman-teman terus, bentar. Gue tadi ngeliat itu, enggak, saya nggak gitu. Ya udah nikmatin aja. Kalau tempatnya serem, paling saya kalau kita lagi jalan nih misalnya. Istri saya suka bilang, Pak itu tempatnya nggak enak ya, kenapa emang? Tahu tadi perasaannya nggak enak gitu, ya udah biarin aja nggak apa-apa, baca doa aja. Malah justru lebih nenangin ya, bukan malah jadi nakut-nakutin ya. Jangan ditakut. Jadi buat saya adalah semakin kita nakut-nakutin orang, kitanya jadi norak sebenarnya. Sebenarnya norak banget gitu. Apaan sih? Apa horor? Enggak. Di luar pekerjaan saya sebagai host horor itu, saya menikmati hidup seperti orang biasa kok. Gitu, jalan-jalan, makan ya kayak tadi sebelum datang ke rumahnya Mbak Dini di sini, saya pergi makan dulu ke tempat favorit saya gitu ya. Yang di daerah di Pasar Mendang itu, yang bentuknya warung Gading Serpong. Ya udah, yang penting udah nikmatin aja gitu. Nggak ada sebenarnya di hidup kita nggak ada hubungannya dengan si horor itu kok gitu. Semua dari pikiran ya Mas Arsya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita itu berpikir lebih logis lagi gitu ya, mungkin kita bisa rasa takut itu bisa ditekan. Bisa ditekan, betul. Karena memang gini, di dunia ini kan ada yang logis, ada yang tidak logis. Iya. Itu harus seimbang. Nah, kita tinggal pilih, kita mau yang nggak logis terus atau yang logis. Iya. Seperti kayak mau positif terus atau negatif terus gitu. Dulu mungkin karena banyak gangguan dari hal-hal negatif, saya juga kepengaruh negatif, emosi saya tinggi banget. Oh, sempat tuh Mas? Wah, Mbak, saya tuh dari SMA, Mbak. Ada masalah dikit di jalan, saya turun berantem. Sampai, wah itu parah. Sampai istri saya juga nanya, Pak, udah Pak, jangan norak Pak. Oh iya, malu gue ntar ya. Udah.
Cuman kadang-kadang ya kalau namanya di jalan ya banyak orang-orang yang aneh-aneh ya kadang-kadang emosi suka nggak tahan gitu. Tapi kalau sekarang saya berusaha ingat gini, udahlah bodo amat deh, serah deh lo mau ngapain, lo yang bego aja gitu. Jangan bawa-bawa gua nih yang bego gitu. Nah, hal-hal itu yang apa namanya harus ada di kita. Karena pada saat misalnya kayak bangun pagi kita kesel. Kalau kita ikutin keselnya seharian sampai besok pun sampai kita malam bisa sampai makanya ya udah kerjaan bisa keganggu ya. Makanya saya kadang-kadang suka ingat apa yang Denzel Washington bilang. Kasih waktu pada saat lo bangun pagi, early in the morning Denzel bilang, kasih waktu half hours, lo diem, bangun duduk diem, kaki jatuhin ke lantai, nikmatin, abis itu baru lo beraktivitas. Karena itu untuk nentuin diri lo mau menjalankan keseharian lo gitu. Saya jadi ingat terus, iya juga ya. Denzel Washington emang hebat banget ya orang, saya bilang gitu. Ya udah makanya ya udah coba aja kayak gitu. Kan enak sebenarnya Mbak. Betul. Atau melakukan hal-hal yang kita sukai di awal kita bangun gitu. Kayak misalnya jalan pagi ya udah jalan pagi gitu. Ya dengerin musik misalnya. Bener, gitu. Karena kadang-kadang saya bangun pagi kalau udah agak-agak yang aduh ini semangat, saya harus pasang lagu gitu. Pasang lagu dah gitu. Ya, itu juga bisa salah satu healing ya kita pagi ya. Mas Harsha, jika ada satu hal yang ingin Mas Harsha ubah dari perjalanan Mas Harsha di dunia paranormal, apa itu, Mas? Waduh, yang kepengen diubah ya. Satu. Cuman yang pengen saya ubah adalah pemahaman orang tentang alam gaib sebenarnya. Bahwa banyak alam gaib yang ditutup-tutupi oleh semua agama di Indonesia supaya tidak dibilang wah itu musyrik, wah itu ini itu. Enggak. Asal kita tahu posisi kita di mana, sekedar tahu tentang si alam gaib, udah kok cukup memahami. Saya cuma mau ngubah itu aja pandangan orang tentang alam gaib, bahwa alam gaib itu ada berdampingan sama kita. Tinggal balik lagi sih Mbak. Mau kita ikutinnya positif atau negatif. Udah itu. Makanya sekarang banyak dukun-dukun yang tobat kan. Iya. Karena mereka melihat ternyata gini. Ada satu cerita, mereka melihat pada saat masa depannya mereka akan jadi seperti apa. Itu yang membuat mereka tobat. Itu yang akhirnya saya melihat juga. Akhirnya ya ada yang bilang dukun santet tobat, dukun ini tobat. Ada beberapa ya almarhum Ki Joko Bodo. Oh iya. Dia itu dulu begitu saktinya sampai akhirnya dia tobat. Iya. Gitu. Dan ya kan dulu udah nggak ada sekarang ya. Ya artinya dia sudah diselamatkan juga hidupnya gitu loh. Dan banyak juga setelah Ki Joko Bodo ada lagi yang orang-orang akhirnya pada tobat. Iya karena niatnya yang awalnya membantu orang jadi nggak ngebantu gitu. Gitu sih yang saya dapat ceritanya semua nih gitu. Terakhir Mas Harsha, apa harapan Mas Harsha untuk masa depan dunia paranormal? Waduh, harapannya gini. Kalau memang gini aja sih. Apa yang dilakukan sama sahabat saya si Kak Ria ini itu sudah membuka banyak membuka mata saya bahwa masih ada kok orang-orang yang bukan paranormal ya, tapi memang orang-orang yang punya kemampuan untuk membantu menghilangkan hal-hal negatif dari seseorang. Jadi harapan saya juga adalah kalau memang niatnya membantu, ya udah bantu. Kalau misalnya ada rezeki yang dikasihkan dari orang yang terbantukan, ya itu sebuah rezeki. Terima kasih, apapun bentuknya. Mau uang kayak, mau benda, mau dikasih oleh-oleh, pergi umroh kayak apa, dikasih liburan. Itu sebuah rezeki, terima aja. Tapi kalau niatnya memang udah untuk ngebantu, ya udah pasti bisa kok membantu gitu. Dan semoga dunia paranormal di Indonesia kedepannya itu tidak hanya menuntut materi, gitu, tapi niat yang tulus untuk membantu orang. Untuk membantu itu orang lain ya Mas ya. Betul, gitu Mbak Deni. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong Mas Harsha, luar biasa.
Terima kasih Mas Harsya Sama-sama, sudah Mbak Dini. datang di podcast Ruang Tamu. Itulah tadi perbincangan kita dengan Harsya Subandrio. Dari cerita Mas Harsya kita belajar banyak sekali. Sebenarnya ini nggak cukup nih 1 jam nih dengan Mas Harsya. Mungkin nanti kita Ada undang lagi ya. mungkin, ya. Partunya ya, kita undang lagi Mas Harsya. Nah, meskipun cerita horor itu seru ya gitu ya, jangan sampai itu bikin kita takut berlebihan ya, benar ya Mas Harsya jangan ya? sampai takut berlebihan. Maksudnya kalau misalnya memang takut akan sesuatu yang berhubungan dengan hantu, dengan horor, dengan mistis, itu cuma sebuah hiburan. Kembali dengan doa aja. Dengan doa aja, jangan sampai mengganggu kesehatan mental gitu ya. Iya, moga-moga sih tidak mengganggu kesehatan mental, karena kalau misalnya memang takut, harus ketemu sama orang yang bisa diajak cerita. Nah, itu dia. Gitu. Jadi jangan sendirian, karena memang tidak sendirian gitu ya, cari bantuan gitu ya, cari banyak ya teman, sahabat, keluarga. Cari orang yang bisa dipercaya untuk dengerin cerita. Gitu. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Sama-sama Mbak Dini, terima kasih. Untuk sahabat Das dimanapun berada, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Menarik banget, luar biasa. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode terbaru kita.